sebuah pertanyaan tentang ruh atau azab kubur. Apakah azab kubur atau siksa kubur itu menimpa ruh atau jasad? Apakah azab kubur itu atau siksa kubur itu menimpa ruh atau jasad? Nah, kenapa timbul pertanyaan ini? Karena sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kalangan angkar ba'duhum kauna azabil qabri dzikra fil Quran. Ada sebagian kalangan yang mengingkari adanya azab kubur, padahal sebetulnya sudah tersebutkan di dalam Al-Quran. As-sahih annahu mawjudun fi ayatin katsiratin dzikra ba'dhum annaha thalathah. Maka yang betul adalah pendapat yang mengatakan bahwa siksa kubur itu memang ada, benar-benar ada, dan disebutkan di beberapa tempat. Ya, ada di antara para ulama yang mengatakan ada di 3 ayat. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan ada 5 ayat. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan ada 6 ayat. Dan penulis rahimahullah ta'ala sendiri di dalam kitab Al-Yawm Al-Akhir fil Quran Al-Azim wa Sunnah Al-Syarifah wa Nabawiyah, beliau mengatakan ada 10 ayat. Maka insyaAllah kita akan menelisik, mengetahui, memahami ayat-ayat mana saja yang kemudian menjadi dalil bahwa adanya siksa kubur. Begitu juga siksa kubur itu berlaku apakah untuk ruh saja ataukah untuk ruh sekaligus jasad seseorang. Maka sahabat al-hikam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi yastastakbirun. Al-An'am 93. Maka walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, sekiranya engkau melihat pada waktu orang zalim berada dalam kesakitan saat sakratul maut, sedang para malaikat basitu aidihim memukul dengan tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, dengan apa yang kamu katakan tentang Allah perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan karena engkau menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalam kutipan pada hari ini, yaitu al-yawma tujzauna 'adzabal hun, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Di dalam potongan ayat ini menjelaskan bahwa keadaan orang kafir yang dalam sakaratul maut, ia didatangi oleh para malaikat lalu diberitahu bahwa pada hari itu dirinya akan disiksa. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa Allah juga akan ditimpakan sebelum hari kiamat. Karena malaikat ini mendatangi mereka saat sakratul maut, begitu juga nanti saat mereka sudah di dalam kubur. Nah, Ibnul Qayyim berkata, ucapan para malaikat, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, ini adalah dalil yang jelas atas adanya siksa kubur menurut Ibnul Qayyim. Nah, seandainya saja siksa ditunda setelah kiamat terjadi, maka para malaikat tentu tak akan berucap pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena hari kiamat belum ada, belum terjadi hari ini. Saat itu bahkan, ya, saat turunnya ayat ini, ya, maka sahabat al-hikam dirahmati Allah, ini menjadi salah satu dalil termasuk untuk Ibnu Qayyim al-Jauzi terkait dengan siksa kubur. Kemudian ayat yang berikutnya
Ayat yang kedua, Allah mengatakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maratu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. At-Taubah 101. Nah, di sini Allah mengatakan, dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, wahai Muhammad, terdapat orang-orang munafik. Di antara penduduk Madinah juga terdapat orang-orang yang munafik. Maradu 'alan nifaq. Jadi mereka terlalu berlebihan, keterlaluan dalam kemunafikan mereka. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui wahai Muhammad. Nahnu na'lamuhum, tapi kami mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sanu'adzibuhum marrataini, maka mereka akan kami siksa dua kali. Dua kali. Tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim, dan kemudian dikembalikan, ya mereka dikembalikan kepada azab yang besar. At-Taubah 101. Nah, ayat ini kutipan mereka akan kami siksa dua kali. Di sini mengandung arti bahwa adanya dua kali siksa. Siksa yang pertama ada di alam dunia, seperti musibah yang menimpa mereka, kematian, ya, diri, harta, anak, dan lain-lain bagi orang-orang yang munafik ini. Siksa yang kedua adalah siksa di alam kubur. Adapun siksa akhirat ditunjukkan oleh ayat selanjutnya, yaitu kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Demikian penafsiran dari Ibnu Abbas, Ibnu Juraih, Al-Hasan, Muhammad bin Ishaq, Qatadah, dan para pakar tafsir lainnya. Ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, Nah, kemudian kalau kita melihat ayat yang berikutnya, bahwa Allah mengatakan, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adzab." Ghafir, surah Ghafir ayat 45-46. Wa hadha an-nass min an-nusus as-sharihah fi 'adzabil qabri. Dan nas ini adalah termasuk nas-nas yang sangat jelas sekali menyebutkan di dalamnya ada azab kubur. Fa inna hadzal 'adzab alladhi hasala li ali fir'aun innama kana ba'da mautihim. Maka azab yang disebutkan di dalam ayat ini dialami oleh Fir'aun dan kaumnya ditimpakan sesudah mereka mati. Sedangkan siksa akhiratnya diisyaratkan oleh ayat berikutnya, dan pada hari terjadinya kiamat diperintahkan pada malaikat masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, di sini ada sebuah komentar dari Imam Ibnu Katsir. Beliau bertutur bahwa ayat tentang kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang mengandung arti bahwa neraka akan terus-menerus diperlihatkan kepada mereka di waktu pagi dan waktu petang sampai terjadinya hari kiamat. Nah, lalu bila kiamat memang sudah terjadi, tiba, maka antara ruh dan jasad mereka akan dikumpulkan di dalam neraka. Itulah kenapa menurut Imam Ibnu Katsir ayat berikutnya berbunyi, dan pada hari terjadinya kiamat diperintahkan pada malaikat masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Azab yang sangat keras ini berarti azab yang lebih pedih dan penderitaan yang lebih menyesakkan. Nah, maka ayat ini menjadi salah satu dalil kunci di kalangan ahlus sunnah wal jamaah perihal adanya siksa kubur. Nah, kemudian ada satu pertanyaan di sini. Tak disangsikan lagi bila ayat tersebut termasuk ayat yang turun di Makkah dan dijadikan dalil oleh mereka ahlus sunnah tentang adanya siksa kubur di alam barzakh, yaitu alam kubur. Maka ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, ya, bahwa Aisyah mempunyai seorang pelayan perempuan Yahudi. Setiap kali Aisyah berbuat suatu kebaikan terhadap orang tersebut, Yahudi tersebut, maka si pelayan langsung berucap, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Suatu hari Rasulullah menemui Aisyah.
Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di dalam kubur itu ada azab sebelum hari kiamat tiba?" Maka saat itu Nabi mengatakan tidak. "Siapa yang mengatakan itu, wahai Aisyah?" Maka jawab beliau, sembari berbalik bertanya, Aisyah menjawab, "Seorang perempuan Yahudi, wahai Nabi. Aku tidak pernah berbuat suatu kebaikan terhadapnya, kecuali dia akan langsung mengucap kepadaku, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Beliau berkata, Nabi berkata maksudnya, yaitu orang Yahudi itu berdusta. Orang Yahudi itu berdusta. Terhadap Allah, mereka jauh lebih berdusta. Maka yang perlu kita cermati di sini, ya lanjutan dari hadis ini, riwayat ini adalah selang beberapa hari berikutnya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, suatu siang Rasulullah keluar rumah dengan pakaian yang lengkap dan dua mata yang memerah. Maka beliau menyeru dengan lantang, "Kubur itu seperti kepingan malam yang gelap gulita. Seandainya kalian melihat apa yang sudah aku lihat, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Kata Nabi, "Wahai sekalian manusia, mohonlah perlindungan pada Allah dari siksa kubur. Sungguh siksa kubur itu benar adanya." Maka sanad hadis yang panjang tadi ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, walaupun keduanya tidak meriwayatkannya, ya, tetapi sanadnya sahih menurut syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Al-Hakam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Aisyah berkata, "Seorang perempuan Yahudi meminta kepadaku dan aku pun memberinya sesuatu. Seketika itu ia langsung berucap kepadaku, kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur atau siksa kubur." Aku mengingkari ucapan itu. Nah, saat melihat Rasulullah, aku pun menanyakan hal tersebut. "Tidak ada siksa kubur," jawab beliau setelah aku bertanya, kata Aisyah. Maka beberapa hari setelah itu, setelah kejadian pertanyaan tersebut, beliau bersabda di tengah-tengah kaum, "Sungguh telah turun wahyu kepadaku bahwa kalian semua akan ditimpa fitnah di kubur kalian." Sanad hadis ini pun juga sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka pertanyaannya bagaimana? Timbul pertanyaan bahwa bagaimana menghimpun antara dua hadis ini? Hadis riwayat Imam Ahmad ini dengan status makiyah di atas, yaitu surah Al-Ghafir, surah Ghafir, yang mengisyaratkan adanya siksa kubur. Maka di sini juga sudah disebutkan, ya, bahwa Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak menjawab suatu hal, apalagi dari perkara ghaibiyah, kecuali atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di pertanyaan awal Aisyah kepada Rasulullah tentang Yahudiyah yang mengatakan, "Semoga engkau Allah lindungi dari siksa kubur," Nabi mengingkari karena Nabi memang belum diberitakan kepada Nabi tentang siksa kubur. Tetapi beberapa waktu setelah itu Allah beritakan dengan wahyu Allah dan adanya siksa kubur. Sangat memungkinkan sekali. Karena Al-Quran pun turun untuk menjawab problematika ataupun hal-hal yang memang ingin diketahui kaum atau umat Islam saat itu. Sehingga turun dengan sebab-sebab tersebut. Nah, sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ayat di awal menunjukkan diperlihatkannya neraka kepada ruh, ya, kepada ruh kaum kafir setiap pagi dan petang di alam barzakh. Tetapi di situ tidak menyebutkan bahwa jasadlah yang ditimpa siksa. Ya, tidak menyebutkan jasadlah yang ditimpa siksa. Nah, siksa dan penderitaan yang diterima jasad di alam kubur hanya ditunjukkan oleh hadis-hadis yang akan disebutkan setelah ini. Ya, nanti kita akan coba, ya, telusuri apa hadis-hadis yang disebutkan itu. Nah, kemudian dikatakan pula bahwa ayat di awal mengisyaratkan adanya siksa kubur bagi orang kafir. Bagi orang kafir. Namun itu tidak serta-merta membawa kesimpulan bahwa orang mukmin juga akan ditimpa siksa kubur karena perbuatan dosa. Nah, ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari Aisyah.
bahwa Rasulullah pernah menemui Aisyah yang tengah bersama seorang perempuan Yahudi. Kala itu si Yahudi berujar, apakah engkau merasa bahwa kalian akan diuji di kubur kalian? Apakah engkau merasa dengan pertanyaan tersebut? Maka Rasulullah menjawab, hanya orang-orang Yahudi yang akan diuji. Aisyah mengisahkan, kami kemudian melewati beberapa malam. Beliau lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya kalian akan diuji di kubur. Artinya umat Islam pun, umat Muslim pun juga akan diuji di kubur. Artinya apa? Orang kafir, orang non-Muslim, begitu juga orang Muslim sekalipun, bila mana berdosa maka akan diuji. Dalam batas akan disiksa sesuai dengan dosanya di alam kubur. Aisyah berkata, selesai mengerjakan sholat, Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan dari siksa kubur. Jadi kalau kita membaca tahiyat akhir, maka di ujung doa kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Gitu ya. Nanti kita akan temukan ya riwayatnya bagaimana sebab ya daripada turunnya doa tersebut. Nah, sahabat al-hakim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula bahwa ayat tersebut di dalam surah Ghafir 4546 tadi disebutkan bahwa menunjukkan siksa kubur bagi ruh, namun tidak menunjukkan siksa kubur bagi jasad. Nah, ketika Nabi menerima wahyu tentang hal itu, ya maka secara khusus beliau baru memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Jadi beberapa riwayat tadi ya menegaskan kepada kita bahwa pada mulanya Nabi belum diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siksa kubur, tetapi setelah peristiwa asbabul wurud daripada peristiwa tersebut menjadi turunnya wahyu Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang lain ya yang membenarkan adanya siksa kubur. Baik, kita akan telusuri kembali ya ayat yang keempat terkait dengan siksa kubur, apakah ditimpakan kepada ruh saja ataukah ditimpakan juga kepada jasad. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan walanudhiqannahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sajdah 21. Kami pasti akan timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat sebelum siksa yang lebih besar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, Ibnul Qayyim berkata, ayat ini dijadikan dalil oleh banyak ulama salaf, semisal Abdullah bin Abbas, atas adanya siksa kubur. Pengambilan sebagian dalilnya masih perlu diperjelas lagi, sebab secara eksplisit berbicara tentang siksa di dunia yang dengannya mereka diharapkan meninggalkan kekafiran. Tetapi hal itu tidak membuat Nabi akhirnya tidak memahami konteks keseluruhan daripada ayat ini. Justru malah berkat kecerdasan Nabi SAW dan kejelian beliau atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memahami bahwa di antara siksa tersebut ialah siksa kubur. Nah, di ayat ini Allah mengabarkan tentang dua macam siksa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksa yang dekat dan siksa yang lebih besar. Nah, dia mengabarkan bahwa sebagian siksa yang dekat pasti akan ditimpakan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dari sini disimpulkan, maka masih ada sebagian siksa dunia yang belum ditimpakan kepada mereka, dan itu lebih pedih. Itulah siksa kubur. Nah, sebab itu ayat di atas berbunyi, kami pasti akan timpakan kepada mereka sebagian. Ada kata sebagian siksa yang dekat, dan bukan kami pasti akan timpakan kepada mereka siksa yang dekat, tapi ada kata sebagian. Kenapa? Karena sebagian terjadi di dunia dan sebagian terjadi pada saat siksa kubur.